Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube Aunal MB. Baik rekan-rekan, kali ini saya sedang melakukan pergantian master coping bagian bawah. Setelah dicek-cek dan mempelajari beberapa penyakit dari informasi beberapa channel di video YouTube saya tonton, tidak ada yang sama dengan kendalanya seperti saya. Tidak ada kebocoran di bagian master coping atas, tidak ada juga kebocoran di bagian master coping bawah. Oke, langsung saja. Ini saya sedang mengkosongkan oli di bagian penampungan atas. Nah, setelah saya buka, ternyata di sini master coping bagian bawah sudah terlepas. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sudah kering bagian dalamnya dan berkarat. Bagian karetnya pun sudah mengalami kegetasan. Jadi di sini saya tidak melakukan pergantian repair kitnya karena menurut saya pribadi takutnya ketika dibelikan seal-seal atau repair kitnya saja itu tidak presisi pas untuk bagian master coping bawaan lama. Jadi di sini saya putuskan untuk membeli baru. Saya membeli di bagian Bekasi tempat saya dengan merek Aisin Japan. Entah ini ori atau aftermarket dengan harga 165.000, berlaku tahun 2025 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Bungkusnya belum saya buka sama sekali, baru akan mulai dibuka. Oke, mungkin buat rekan-rekan nih yang sudah pernah pakai spare part ini, kira-kira bertahan lama atau awet atau tidak, silakan tulis di kolom komentar video saya. Baik, sebelum dipasang saya akan melakukan pelumasan dulu menggunakan grease yang sudah saya siapkan. Saya grease-nya itu menggunakan CVT ya, grease CVT untuk motor. Tujuannya supaya ketika kopling bawah, kopling itu diinjak akan terasa smooth. Tujuannya seperti itu. Mungkin ada saran atau pemasukan dari rekan-rekan menggunakan grease yang lain, silahkan tulis saja di kolom komentar video saya. Oke, langsung saja saya grease bagian mana saja yang akan saya lumasi. Mungkin buat yang kendalanya sama seperti saya kan kemarin tuh kendalanya, jadi ketika mau masuk gigi satu itu agak susah, apalagi gigi dua. Begitu sudah masuk gigi satu bisa, walaupun agak susah, tapi begitu pedal kopling dilepas itu mobil terasa didorong gitu, sangat kencang, bahkan sempat mati di jalan. Oke, setelah grease saya lumasin di bagian pergantian master copling ini, sekiranya yakin sudah diolesi oleh pelumasnya, kita rapikan kembali sebelum dilakukan pemasangan di bagian kendaraan kita. Oke, langsung saja untuk pemasangan di sini. Bagian bawah tuh menggunakan kunci bautnya nomor 12 ya, rekan-rekan ya. Sangat mudah kok. Saya di sini mobil itu dilakukan didongkrak dahulu, kemudian ditahan juga menggunakan jackstand supaya lebih safety, karena saya di sini memasangnya ngolong ya sampai ke bawah tuh. Jadi takut menghindarkan tuh dongkraknya meleset menimbanin saya, makanya ditahan menggunakan jackstand. Nanti ada kok di detik-detik akhir video saya double menggunakan jackstand. Oke, untuk mengencangkan bautnya juga sangat mudah. Yang penting bila baut lama itu masih menempel, sebelumnya saya sudah semprot menggunakan 4WD ya, untuk memudahkan pelepasan mur
atau baut, maaf ya, baut master kopling yang lama, karena kan sudah lama sekali nggak pernah dibongkar, pasti keras, takutnya terjadi dol pada bautnya, akhirnya susah untuk dilepas. Nah, nanti buat rekan-rekan yang masih pemula seperti saya, itu jangan terburu-buru untuk melakukan pengecekan ya. Bisa jadi bukan karena permasalahannya kayak saya yang master kopling bawahnya harus diganti, bisa jadi permasalahannya dari komponen-komponen lain. Nah, ini saya sudah hampir selesai mengencangkan bautnya. Nah, itu bisa rekan-rekan lihat. Saya menggunakan jacksen yang barusan saya tarik, lalu dongkrak saya turunkan. Nah, sekarang ke tahap penyetelan anginnya ya. Untuk penyetelan angin pada master kopling mobil Kijang Super ini sama seperti kita menyetel angin cakram ya, oli cakram kendaraan motor. Ini sama aja kok, yang penting anginnya kebuang. Caranya mirip-mirip, nggak jauh beda ya dengan menyetel angin cakram bagian untuk ban seperti kendaraan motor. Untuk baut nepelnya itu yang ngalir untuk olinya itu menggunakan kunci 10. Oke, sekarang saya mengisi oli di bagian tabungnya ya, karena untuk menyetel kopling ya, dan juga untuk membuang anginnya. Ini harus dilakukan 2 orang ya, yang di dalam 1, di luar saya. Untuk di dalam kebetulan bagian pedal koplingnya itu istri yang menekan-nekan atau untuk mengocok. Nah, itu dikocok terus, tekan terus ya, 3 kali, lalu oli dibuang sedikit, tujuannya supaya tidak ada angin yang terjebak di sepanjang aliran selang ya, tujuannya seperti itu. Lalu dikencangkan kembali sekiranya oli yang sudah dibuang untuk mengeluarkan angin, dikencangkan perlahan-lahan menggunakan kunci 10. Oke, seperti ini sangat mudah, mudah-mudahan bermanfaat.